Kalau lagi ngalamin males, nggak apa-apa. Tubuh teman-teman ya memang harus mengalami semua spektrum rasa. Ada momen semangat, ada momen capek, ada momen pengen berhenti, ada momen rasanya males, ada momen lagi bete, nggak apa-apa. Hai teman-teman, hari ini, sore ini aku lagi sama Atar. Dan ada pertanyaan yang seru banget nih dari Atar. Silakan Tar. Oke, Teh Feby, kalau misalnya aku berhenti manifesting karena aku ngerasa capek, kecewa, terus itu tuh berarti aku lagi kurang percaya atau aku cuman lagi realistis aja gitu? Oke, kalau ada fase seperti yang tadi Atar bilang, kalau mau manifesting kayaknya kerasa lelah nih, belum terjadi, terus berhenti nih melakukan itu tuh aku lagi nggak percaya sama situasi itu, lagi capek atau gimana gitu, apa yang harus dilakukan? Wajar Tar. Usia 17, 18, 20 mengalami itu wajar. Itu siklus yang normal. Siklus yang natural. Jadi kalau lagi ngalamin males, nggak apa-apa. Nikmati aja, aku lagi males nih, nggak apa-apa. Biarkan kamu merasakan rasa yang lagi bosen itu, nggak apa-apa. Nggak usah dilawan. Jadi kalau lagi males banget, manifest ya udah nggak apa-apa. Yang penting Atar tahu di titik sekarang bahwa fitrah aku dirancang default pabrik dari sananya. Aku itu percikan rohnya Allah, entitas yang berkelimpahan. Udah tahu tuh ujung akhir aku akan sampai ke situ. Di titik ini aku males, nggak apa-apa. Rilis aja rasa malesnya. Duduk aja sama rasa males itu. Nih aku lagi males, duduk. Satu, sadari aku lagi males. Dua, rasakan rasa males itu apa adanya, gak apa-apa. Karena apa? Tubuh Atar, tubuh teman-teman ya memang harus mengalami semua spektrum rasa. Ada momen semangat, ada momen capek, ada momen pengen berhenti, ada momen rasanya males, ada momen lagi bete, nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan. Jangan tidur di dalam rasa itu, jangan menggenggam lama-lama. Tapi tubuh Atar, tubuh teman-teman, ya memang harus mengalami semua spektrum rasa. Jangan juga lagi males, enggak aku semangat, udah enggak boleh males, enggak boleh, enggak gitu juga. Ngalir aja sih. Ada masa males terjadi, ya udah nggak apa-apa, lu duduk aja sama rasa males itu. Pengen tiduran seharian, ya udah emang tubuhnya pengen tidur, ya udah tidurin aja. Yang penting Atar tahu. Atar bukan hanya sekedar tubuh ini. Yang penting Atar tahu, males itu cuma sementara gitu. Seperti halnya ada siang, ada malam. Siang itu kan pagi, jam 12, jam 5, nih bentar lagi jam 6, jam 7 gelap nggak? Gelap. Tapi gelap juga kan nggak selamanya, sementara juga. Setelah jam 5 subuh, jam 6, jam 7 dia terang lagi gitu loh. Jadi no problem, hidup ini indah dalam cerita dualitas Atar. Ada tubuh Atar yang semangat, ntar males. Ada yang bergairah, ntar lagi pengen diem dulu. Ya nggak apa-apa. Duduk aja sama rasa itu, terima dirimu apa adanya. Atar yang males, Atar yang semangat, Atarnya baik, atau suatu saat lu ada bandelnya. Enggak apa-apa. Terima dirimu apa adanya. Yang penting adalah jangan kelamaan di situ. Dan kalau rasa itu muncul, biarin dulu Atar merasakan rasa itu, lalu rilis aja kalau udah mulai pengen bangkit. Karena sejatinya Atar kan entitas tanpa batas yang isinya adalah cinta. Tubuh Atar ini kan harus memancarkan cinta kepada sesama. Harus mengalirkan kebaikan buat banyak orang.
Kan Atar dilahirkan, teman-teman semua dilahirkan kan bukan untuk sia-sia dong. Ya, Ngapain Allah ciptain kita kalau nggak ada fungsinya, bener nggak? benar. Atar kenapa sih ada di bumi ini? Kenapa sih harus mewarnai bumi ini? Teman-teman remaja juga kenapa aku ada di sini? Kan nggak semata-mata plek aja, enggak. Kenapa sih sebetulnya Atar ada di sini? Tubuh Atar ingin dialiri sama Allah. Kecerdasan Allah pengen lewat tubuh Atar. Kebaikan Allah pengen lewat tubuh Atar. Kasih sayang Allah pengen lewat tubuh Atar. Untuk apa? Agar sesama kita merasakan kebaikan Allah lewat tubuhmu. Agar teman-teman seusia Atar bisa mendapatkan materi kesadaran ini lewat semua apa yang Atar buat di AI. Mereka bisa jauh lebih mengerti. Jadi, apakah itu ngebohongin diri sendiri ketika lagi malas? Enggak. Enggak apa-apa. Tapi di momen tertentu, rilis. Enggak kelamaan di situ, tapi terimalah dirimu apa adanya, seperti siang malam. Kalau sendal jepit Atar kanan-kanan atau kanan-kiri? Kanan-kiri. Sepatu yang dipakai sekarang kanan-kiri atau kanan-kanan? Sama. Dirimu pun seperti itu. Ada putihnya Atar, ada hitamnya Atar. Ada abu-abunya Atar. Itu keindahan. Yang harus kita sadari bahwa perjalanan kehidupan ini memang penuh warna. Dan di ranah kesadaran, bertumbuhlah menjadi lebih baik. Yang paling penting, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, abaikan realita, yang penting respon. Responnya apa, Tar? Bersyukur dan rilis. Dua itu aja lakukan. Dan tabungan semesta banyakin. Berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Atar belum punya uang teh saat ini. Nggak harus uang. Mudahkan urusan orang lain. Jangan nyusahin orang lain. Ringankan urusan orang lain. Bahagiakan orang lain. Nggak harus orang lain sih. Ringankan urusan mama dan kakak. Mudahkan urusan mama, kakak, dan teman-teman. Bahagiakan mama dan kakak pakai cara dan situasi di posisi kamu gitu. Dan selalu jadikan tubuhmu itu indah gitu. Ketika orang lihat kamu tuh nggak gini, iya ada Atar, kabur, nggak gitu. Gimana caranya kalau ada Atar? Yes, ada Atar. Kamu jadi seseorang yang dirindukan banyak orang kehadiranmu. Tapi bukan dihindari oleh banyak orang karena kamu selalu bikin kekacauan gitu. Jadi gimana caranya kehadiranmu itu bisa betul-betul menjadi kebaikan buat banyak orang. Jadi nggak apa-apa di titik kamu males, terima aja apa adanya. Rasakan penuh, ada rasa itu, apa adanya. Yang penting kamu tahu bahwa tubuh Atar ini memang harus ngalamin semua spektrum rasa. Tapi jangan melekat dengan kemalasan itu. Ya, suatu saat dirilis. Dan Atar tahu bahwa tujuan akhirnya adalah sukses, bahagia, berkelimpahan. Gitu, Tar. Oke, pertanyaannya selesai. Ya, makasih banyak ya Teh Febi. Makasih, Atar.